Aku selalu membayangkan hari setelah pernikahan adalah awal yang indah. Aku pikir aku akan terbangun dengan senyum, merasakan tangan hangat suamiku menggenggam jemariku, dan dunia terasa penuh warna baru. Tetapi kenyataan tidak seindah yang kubayangkan. Pagi itu, aku terbangun lebih awal. Cahaya matahari menembus tirai kamar kami, menimpa lantai kayu mengilap yang masih asing bagiku. Rumah ini masih berbau baru, bahkan udara di dalamnya belum terasa akrab. Aku berniat membuat sarapan sederhana, setidaknya agar hari pertama kami dimulai dengan baik. Namun, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara-suara dari ruang tamu. Itu suara Nanda. Suara yang biasanya tenang, kali ini terdengar berat. Aku ragu untuk mendekat, tapi telingaku menangkap jelas percakapan yang seharusnya tidak pernah kudengar. "Aku tidak cinta dia, Bu." Suara Nanda terdengar rendah, tapi tegas. Hatiku seketika seperti diremas. Nafasku tercekat. Tubuhku membeku di ambang pintu. "Lebih baik aku dan dia segera pisah," lanjutnya. Aku mendengar suara ibunya menimpali, lirih tapi penuh tekanan. "Dari awal ibu sudah bilang, pernikahan ini tergesa-gesa. Tapi setidaknya kamu masih bisa memilih jalannya sekarang." Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Kata-kata itu menghantam seperti pisau yang menusuk dada. Aku baru saja menjadi istrinya kemarin. Gaun pengantin putih yang kusimpan di lemari masih berbau bunga segar. Senyum para tamu, doa yang dipanjatkan, janji yang diucapkan di hadapan penghulu, semuanya mendadak terasa palsu. Aku mundur perlahan, takut langkahku terdengar. Dadaku sesak, mataku panas, tapi aku menelan bulat-bulat rasa sakit itu. Aku tidak ingin mereka tahu aku mendengar. Aku tidak ingin memperlihatkan betapa hancurnya aku di detik itu. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang samar-samar berembun. Air mata akhirnya jatuh juga, membasahi pipiku. Tapi aku buru-buru menghapusnya. Tidak, aku tidak boleh terlihat lemah. Jika aku menangis di depannya sekarang, aku hanya akan menjadi alasan baginya untuk menyingkirkanku lebih cepat. Aku menunduk, menatap cincin di jariku. Cincin itu terasa berat, seolah menertawakan kebodohanku yang mengira pernikahan akan membawa kebahagiaan instan. Namun, di balik luka itu, ada sesuatu yang tumbuh. Sebuah tekad yang pelan tapi pasti mengisi ruang kosong dalam hatiku. Jika dia berkata aku tidak layak dicintai, maka aku akan membuktikan sebaliknya. Aku tidak akan memohon cintanya, tidak akan menjerit atau memaksa. Aku akan membuatnya sendiri yang jatuh cinta padaku, hingga dia menyesali setiap kata yang diucapkannya pada ibunya pagi ini. Aku tahu itu tidak mudah. Aku tahu jalannya akan panjang, penuh luka, mungkin juga penuh air mata. Tapi aku lebih memilih berjuang daripada menyerah begitu saja. Pernikahan bukan permainan singkat yang bisa dibatalkan hanya karena satu pihak merasa tidak nyaman. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban yang pasrah. Aku mengatur nafas, menegakkan punggung, lalu berdiri. Kulangkahkan kaki ke dapur, menyiapkan sarapan seolah-olah aku tidak mendengar apapun. Tangan ini gemetar saat memotong bawang, tapi aku terus melanjutkan. Aku berlatih tersenyum di cermin kecil dekat lemari dapur. Sebuah senyum yang menutupi semua luka. Ketika akhirnya Nanda masuk ke ruang makan, wajahnya datar. Tidak ada sapa, tidak ada tatap hangat. Aku hanya berkata pelan, "Sarapan sudah siap." Ia duduk, mengambil sendok tanpa bicara. Aku menatapnya diam-diam. Hatiku kembali sakit, tapi aku menelan rasa itu. Tidak ada gunanya memperlihatkan kelemahan. Ibu Nanda menyusul kemudian, dengan tatapan yang membuatku merasa kecil. Aku kembali tersenyum, menyembunyikan perasaan yang bergejolak di dalam dada. Di meja itu, hanya ada suara sendok dan piring yang saling beradu. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Tapi dalam hati, aku berjanji,
Suatu hari meja ini akan dipenuhi hangatnya cinta yang nyata, bukan hening yang menusuk. Hari pertama pernikahanku seharusnya penuh kebahagiaan, tapi justru dipenuhi luka. Namun luka itu yang membuatku sadar, aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat. Meski hatiku tercabik-cabik, aku akan membuat Nanda melihatku, mengenalku, dan akhirnya mencintaiku. Aku tidak tahu bagaimana caranya sekarang, tapi aku percaya waktu akan menunjukkan jalannya. Untuk saat ini, aku hanya bisa menahan perih, berdiri tegak, dan melanjutkan hari. Karena aku tahu, ini baru permulaan dari perjalanan panjangku. Dan diam-diam aku bergumam dalam hati, tunggu saja, Nanda. Kau akan menyesali kata-kata yang kau ucapkan pagi ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hal tersulit dalam hidupku bukanlah menjalani pesta pernikahan yang melelahkan, melainkan duduk di meja makan bersama suamiku sendiri. Meja kayu panjang dengan taplak putih bersih itu terasa seperti medan perang. Bukan karena piring-piring yang tertata rapi, melainkan karena hati-hati yang penuh jarak dan kata-kata yang tak terucap. Aku menyiapkan sarapan sejak pagi, nasi hangat, tumis sayuran sederhana, dan telur dadar. Sebenarnya menu itu biasa saja, tapi aku mengerjakannya dengan hati-hati, seakan setiap potongan sayur adalah doa yang kuselipkan diam-diam. Aku berharap, walau kecil, setidaknya ada sedikit kehangatan yang lahir dari hidangan ini. Nanda masuk ke ruang makan lebih dulu. Langkahnya tenang, wajahnya datar, matanya menatap piring tanpa benar-benar melihat. Dia duduk di kursi ujung meja, menarik napas seakan keberadaanku tidak berarti. Aku memaksakan senyum, mencoba menyapanya dengan lembut. "Selamat pagi," kataku. Suaraku terdengar normal, meski dalam hati gemetar. "HM." Hanya itu jawabannya. Dingin. Aku duduk di seberang, mencoba tidak memperlihatkan kekecewaan. Sendok di tanganku bergetar pelan saat mengambil nasi, tapi aku menahannya dengan kuat. "Jangan terlihat lemah, Bella." Tersenyumlah. Tersenyumlah, seakan kau tidak mendengar apapun semalam. Beberapa menit kemudian, Ibu Nanda masuk. Perempuan itu berjalan anggun dengan tatapan tajam yang membuatku menunduk tanpa sadar. Ia duduk di samping Nanda, menatap makanan di meja dengan ekspresi yang sulit kubaca. "Kamu yang masak?" tanyanya datar. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Semoga cocok." Dia hanya mengangguk singkat, lalu mulai mengambil makanan. Tidak ada pujian, tidak ada komentar lebih. Keheningan mendominasi ruangan. Hanya terdengar suara sendok bertemu piring dan detik jam dinding. Aku ingin berbicara sesuatu, apa saja, tapi lidahku keluh. Aku takut setiap kata yang keluar hanya akan terdengar memaksa. Aku melirik Nanda diam-diam. Dia makan perlahan, tanpa ekspresi. Seolah-olah aku bukan istrinya yang baru ia nikahi kemarin, melainkan hanya orang asing yang kebetulan duduk bersamanya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin bertanya, ingin protes, ingin menangis. Tapi aku tahu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Jadi aku kembali tersenyum. Senyum itu palsu, getir, tapi lebih baik daripada memperlihatkan luka di hatiku. Aku harus menahan diri, menjaga harga diriku. Sesekali, tatapan Ibu Nanda singgah kepadaku. Aku tidak tahu apakah beliau tahu aku mendengar percakapan semalam. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada semacam peringatan tersirat. Aku belum diterima sepenuhnya. "Aku ada urusan nanti siang," kata Nanda tiba-tiba. Suaranya rendah. Aku menoleh, berharap ia menambahkan sesuatu. Tapi tidak ada. "Oke," jawabku singkat. Lagi-lagi aku tersenyum. Senyum yang menutupi 1000 tanya di kepalaku. Sarapan itu berlangsung singkat, tapi terasa seperti berjam-jam. Aku mencoba meneguk air putih, berharap cairan itu bisa meredam kepahitan yang memenuhi tenggorokanku.
Tapi rasa getir itu tak hilang. Ketika akhirnya piring-piring kosong, aku berdiri membersihkan meja. Tanganku sibuk, tapi pikiranku melayang. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa berpura-pura seperti ini. Tapi aku tahu, aku tidak boleh menyerah di awal. Senyum palsu ini adalah tamengku. Jika aku tidak bisa memaksanya mencintaiku sekarang, setidaknya aku bisa menjaga martabatku. Aku bisa menunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang mudah hancur hanya karena kata-kata dingin. Namun, di balik tameng itu, hatiku tetap menangis. Setiap helaan napas Nanda yang tidak pernah menyebut namaku, setiap tatapan kosongnya, adalah luka baru yang menggores. Aku berjalan ke dapur, meletakkan piring dengan hati-hati agar tidak berisik. Saat itu aku berbisik pada diriku sendiri. Suatu hari meja makan ini akan berbeda. Akan ada tawa, percakapan, dan cinta. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan membuatnya terjadi. Aku menyeka sudut mataku cepat-cepat, memastikan tidak ada air mata yang tertinggal. Tidak boleh ada yang tahu. Bahkan tidak boleh ada cermin yang menangkap kelemahanku. Hari baru dimulai, dan aku sudah harus memainkan peran seorang istri yang tenang, sabar, dan tersenyum, meski senyumnya penuh kepalsuan. Di luar jendela, suara burung pagi terdengar, seolah mengejek keheningan yang baru saja mengisi meja makan kami. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, hari-hari berikutnya tidak akan lebih mudah. Tapi aku berjanji, aku akan tetap berdiri. Dan di balik senyum palsu itu, aku menyimpan tekad yang membara. Aku akan membuktikan bahwa aku layak dicintai, bahkan jika harus melewati 1000 meja makan beku seperti pagi ini. Rumah ini terlihat sempurna dari luar. Cat putihnya masih mengilap, pagar besi hitam berdiri kokoh, dan halaman kecil di depannya penuh dengan tanaman hijau yang rapi. Orang-orang mungkin akan mengira aku beruntung bisa tinggal di rumah seindah ini. Tapi apa gunanya dinding yang kokoh jika di dalamnya terasa kosong? Apa arti keindahan luar jika hatiku sendiri dipenuhi kehampaan? Hari-hari pertama di rumah baru ini adalah ujian kesabaran bagiku. Aku berjalan dari ruang ke ruang, menyentuh perabotan yang sebagian besar dipilih oleh Nanda dan keluarganya. Sofa empuk, meja kayu mahal, tirai tebal, semuanya tampak sempurna. Tapi tak satu pun terasa milikku. Aku hanya tamu di sini, meski aku adalah istri sah yang seharusnya memiliki setengah dari tempat ini. Aku mencoba mengisi rumah dengan kehadiranku. Aku menaruh vas bunga segar di meja ruang tamu, menata ulang rak buku agar tidak terlalu kaku, bahkan menggantung foto pernikahan kami di dinding dekat tangga. Tapi setiap kali aku melakukannya, ada perasaan aneh yang menyesakan. Foto itu menampilkan senyum kami berdua, namun aku tahu senyum Nanda di sana hanyalah formalitas. Sore itu, setelah membersihkan dapur, aku melihat Nanda duduk di ruang kerja dengan laptop terbuka. Aku mengetuk pintu pelan. "Kamu mau minum teh?" tanyaku. Suaraku penuh hati-hati. Ia hanya menoleh sekilas. "Enggak usah. Terima kasih." Jawaban singkat, lalu kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, menunggu kemungkinan percakapan lebih lanjut. Tapi hening. Jadi aku mundur, menutup pintu perlahan, membawa pulang lagi rasa kecewa yang makin menumpuk. Aku tahu aku tidak bisa memaksanya berbicara. Aku hanya bisa berusaha menjadi hadir tanpa mengganggu. Tapi dinding-dinding rumah ini terasa seperti sekutu Nanda. Setiap pintu tertutup seolah menolak kehadiranku. Setiap ruangan bergema dengan kesunyian. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian. Nanda belum masuk. Masih di ruang kerja. Lampu meja kecil menyinari buku catatan yang kubawa sejak sebelum menikah. Aku membuka halaman kosong dan mulai menulis. Entah mengapa, menulis membuatku merasa lebih ringan. Hari ini rumah baru terasa asing. Seperti berjalan di dalam museum. Indah,
tapi dingin. Aku ingin mengisi tempat ini dengan tawa, dengan hangatnya percakapan. Tapi untuk sekarang hanya ada keheningan. Aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah. Aku yakin suatu hari, dinding ini akan mendengar suara cinta. Tanganku gemetar menulis kalimat itu. Air mata menetes di kertas, membentuk noda kecil yang mengaburkan tinta. Aku menghapus cepat dengan ujung selimut, berusaha menghapus bukan hanya air mata, tapi juga rasa sakit. Ketika akhirnya Nanda masuk ke kamar, aku pura-pura sudah berbaring. Aku menutup mata rapat-rapat, berpura-pura tidur. Kudengar langkahnya, suara pintu lemari terbuka, kemudian lampu dimatikan. Ia berbaring di sisi lain ranjang, cukup jauh dariku. Tidak ada ucapan selamat malam, tidak ada sentuhan. Hanya jarak dingin yang kembali membungkus kami. Aku membuka mata sedikit dalam kegelapan, menatap siluet punggungnya yang menghadap ke arah lain. Dadaku kembali sesak. Aku ingin menyentuh bahunya, ingin berkata, "Aku ada di sini, aku istrimu." Tapi bibirku terkunci. Rasa takut menahan tanganku. Takut ia menepis. Takut ia semakin menjauh. Malam itu terasa panjang. Aku mendengar detik jam berdentang. Suara angin yang menyelinap lewat celah jendela. Bahkan dengus napas Nanda yang stabil. Semua itu bercampur menjadi musik kesepian yang menusuk telinga. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencari hangat yang tak kudapat dari suamiku sendiri. Namun, di balik kesunyian itu, aku kembali menemukan seberkas tekad. Jika rumah ini terasa asing hari ini, aku akan mengubahnya perlahan. Aku akan membuat setiap sudutnya mengenang kebersamaan, bukan hanya keheningan. Aku akan membuat Nanda melihatku bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang bisa ia andalkan. Aku menutup mata lagi, berbisik dalam hati, besok aku akan mulai lagi. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tidak akan berhenti. Dan di malam pertamaku di rumah baru ini, aku sadar satu hal. Aku mungkin tinggal di rumah yang indah, tapi rumah sejati tidak akan pernah terasa hidup tanpa cinta. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan membuat rumah ini benar-benar menjadi tempat kami, bukan hanya tempat tinggal. Pagi di rumah baru terasa seperti ujian panjang. Sinar matahari yang masuk lewat jendela seharusnya memberi semangat, tapi bagiku hanya menjadi pengingat bahwa hari lain telah dimulai dengan beban yang sama. Hari ini berbeda, bukan hanya karena dinginnya sikap Nanda, tapi juga karena kehadiran sosok lain yang diam-diam menjadi tembok penghalang besar dalam hidupku, ibu mertuaku. Sejak aku resmi menjadi istri Nanda, beliau sering datang ke rumah, entah untuk menemani, atau sekadar memastikan segalanya berjalan sesuai standarnya. Aku tahu maksudnya tidak selalu buruk, tapi setiap kata, setiap tatapan, seperti ujian tak terlihat yang harus kuhadapi. Pagi itu aku menyiapkan teh hangat. Kudengar langkah kaki beliau mendekat ke dapur. Aku buru-buru menegakkan tubuh, menyambut dengan senyum. "Selamat pagi, Bu." Beliau hanya mengangguk kecil. Matanya langsung menyapu meja makan. "Telurnya terlalu matang," katanya sambil menatap piring. Aku terdiam sejenak. "Oh, maaf, Bu. Besok saya coba perhatikan lagi." Beliau tidak menatapku, hanya duduk dan mulai menyendok nasi. Aku menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi caranya membuat dadaku terasa sesak. Seolah setiap hal kecil yang kulakukan adalah salah. Aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku sedang berusaha. Saat Nanda masuk ruang makan, aku berharap ia akan menengahi, atau sekadar berkata bahwa sarapanku cukup. Tapi dia hanya duduk diam, seperti biasa. Wajahnya datar, seakan tidak mendengar apa-apa. Aku kembali memaksakan senyum, menyembunyikan luka kecil yang baru saja ditorehkan. Setelah sarapan, ibu mertuaku berkeliling rumah. Aku mengikutinya, mendengarkan setiap komentarnya. "Kenapa tirai ini kamu pasang begini?
Harusnya lebih panjang sedikit. Bunga di vas ini cepat layu. Kamu tahu cara merawatnya atau tidak? Kalau bersihkan lantai, jangan sampai ada debu di sudut. Kamu lihat ini? Masih ada sisa. Satu demi satu kata-kata itu masuk ke telingaku, menusuk hatiku. Beliau tidak pernah marah dengan suara keras, tapi kalimatnya halus sekaligus menekan. Aku mengangguk, mencatat, menerima. Baik, Bu. Nanti saya perbaiki. Begitu saja, berkali-kali. Di hadapannya, aku berusaha tenang. Aku tidak ingin menimbulkan konflik. Tapi saat aku sendirian di dapur, aku menarik napas panjang, menahan air mata agar tidak jatuh. Hatiku sakit, bukan hanya karena merasa diremehkan, tapi juga karena menyadari aku sendirian menghadapi ini. Aku menoleh ke arah ruang kerja Nanda. Ia di sana, sibuk dengan laptopnya, seolah tidak melihat apapun. Aku ingin ia berdiri di sampingku, berkata, "Ibu, cukup. Bella sudah berusaha." Tapi itu hanya harapan kosong. Dia terlalu diam, atau mungkin terlalu enggan peduli. Hari itu aku baru benar-benar sadar. Perjuanganku tidak hanya melawan dinginnya hati suamiku, tapi juga restu ibunya. Dua tembok besar berdiri di depanku, dan aku hanya seorang diri di tengahnya. Sore hari, aku duduk di halaman, menatap bunga yang mulai layu. Aku menyentuh kelopaknya pelan, lalu tersenyum getir. Seperti aku sekarang, layu sebelum sempat mekar. Tapi dalam hati, aku menolak menyerah. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau aku mundur sekarang, berarti aku membiarkan kata-kata mereka jadi kenyataan. Aku tidak boleh kalah. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas berdiri di sini. Ketika malam tiba, aku menulis lagi di buku catatanku. Tinta hitam menggores halaman kosong, menyalurkan perasaan yang sulit terucap. Hari ini aku belajar bahwa cinta saja tidak cukup. Aku harus menghadapi lebih dari sekadar hati dingin Nanda. Aku harus menghadapi tatapan dan kata-kata ibunya. Tapi aku tidak boleh lemah. Aku akan berdiri. Aku akan tetap di sini. Aku menutup buku itu, memeluknya seakan buku itu sahabat satu-satunya. Di luar kamar, kudengar suara ibu mertuaku masih berbincang dengan Nanda. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa menebak tentangku. Aku memejamkan mata, merasakan perih di dada. Tapi di balik perih itu, tekadku semakin kuat. Aku tahu jalannya panjang, penuh luka, penuh ujian. Namun aku juga tahu, aku tidak akan berhenti di sini. Aku berbisik pelan sebelum tidur. Aku akan bertahan. Suatu hari, bukan hanya Nanda yang melihatku, tapi juga ibunya. Suatu hari aku akan membuat mereka percaya aku layak berada di sisi Nanda. Hari-hari pertama setelah pernikahanku seolah hanya diisi dengan luka yang berulang. Ucapan Nanda kepada ibunya masih terngiang jelas di telingaku. Setiap kali aku duduk sendirian atau menatap wajahnya yang dingin. Ditambah dengan sikap ibu mertuaku yang terus menekan, aku merasa semakin kecil di dalam rumah ini. Tapi malam ini, sesuatu di dalam diriku menolak untuk terus terpuruk. Aku duduk di tepi ranjang. Cahaya lampu meja redup menerangi buku catatanku. Halaman-halaman sebelumnya penuh dengan keluh, tangis, dan kata-kata yang menyesakan. Tapi ketika aku membuka halaman baru, aku merasa ada ruang segar yang menantiku. Ruang untuk sesuatu yang berbeda. Aku menatap pena di tanganku. Sampai kapan aku akan terus menulis air mata? Pikirku. Aku sadar, menangis tidak akan mengubah apapun. Nanda tidak akan tiba-tiba mencintaiku hanya karena melihatku sedih. Ibunya tidak akan berhenti meremehkanku hanya karena tahu aku terluka. Dunia tidak peduli pada air mataku. Aku menarik napas panjang, menulis perlahan. Aku harus bangkit. Aku harus menunjukkan bahwa aku bukan beban.
Aku adalah istri yang layak dicintai, bukan karena aku memaksa, tapi karena aku mampu menjadi bagian yang berharga dalam hidupnya. Tulisan itu membuat dadaku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena ada api kecil yang baru saja menyala. Sejak kecil, aku terbiasa berjuang sendirian. Ayah dan ibu sudah mengajarkanku arti kerja keras. Aku tahu bagaimana rasanya jatuh dan bangun lagi. Maka kenapa sekarang aku harus menyerah hanya karena suamiku belum bisa mencintaiku? Kenapa aku harus kalah hanya karena ibu mertuaku belum menerima? Aku berdiri, melangkah ke depan cermin. Wajahku tampak lelah. Ada lingkar hitam di bawah mata, tapi sorot mataku berbeda malam ini. Ada cahaya baru, meski masih samar. Aku menatap diriku sendiri, berbicara pelan seakan meneguhkan hati. Bella, kamu tidak lemah. Kamu mampu. Kamu akan buktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku mulai memikirkan langkah-langkah kecil. Aku akan mengurus rumah ini sebaik mungkin, bukan sekadar untuk menyenangkan hati ibu mertuaku, tapi untuk membuatku sendiri merasa memiliki tempat ini. Aku akan berusaha mendekat pada Nanda tanpa memaksa, menunjukkan bahwa aku bisa menjadi teman hidup yang berarti. Aku akan belajar menghadapi sikap dingin dengan senyum, dan menghadapi penolakan dengan kesabaran. Aku tahu jalannya tidak mudah. Aku tahu mungkin akan ada banyak air mata lagi. Tapi kali ini berbeda. Aku tidak akan membiarkan air mata itu menenggelamkanku. Air mata itu akan menjadi bahan bakar untuk terus berjalan. Aku kembali duduk, menutup buku catatanku, lalu memeluknya erat. Dalam hati, aku menyusun janji baru untuk diriku sendiri. Aku tidak akan membuktikan dengan kata-kata. Aku akan membuktikan dengan caraku sendiri. Aku akan membuat Nanda melihatku. Aku akan membuat ibunya menghargai keberadaanku. Dan aku akan melakukannya tanpa kehilangan diriku sendiri. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksa. Aku tidak bisa memaksa Nanda jatuh cinta hanya karena aku ingin. Tapi aku percaya, cinta bisa tumbuh dari kebersamaan, dari perhatian yang tulus, dari kesabaran yang konsisten. Jika aku benar-benar tulus, maka suatu hari Nanda akan menyadarinya. Malam itu, aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit yang temaram. Suara detik jam terasa berbeda. Bukan lagi irama kesepian, tapi irama yang menyemangati. Waktu terus berjalan, dan aku punya kesempatan untuk berubah. Sebelum memejamkan mata, aku berbisik dalam hati, penuh semangat. Aku akan menjadi istri yang pantas dicintai. Aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di sisinya. Bukan dengan tangisan, tapi dengan kekuatan. Suatu hari, ia akan menyesal pernah berkata bahwa ia tidak mencintaiku. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa bukan hanya korban. Aku adalah pejuang. Dan besok, perjuanganku akan benar-benar dimulai. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Udara masih dingin. Embun menempel di kaca jendela kamar. Aku menarik napas panjang, merasakan semangat baru yang tumbuh setelah malam-malam penuh tangis. Hari ini, aku tidak ingin larut dalam luka. Hari ini aku ingin memulai langkah pertama dari tekad yang kususun. Aku menyiapkan sarapan sederhana, bukan hanya untuk Nanda dan ibunya yang kebetulan masih menginap, tetapi juga untuk diriku sendiri. Aroma nasi goreng menyebar ke seluruh rumah. Saat kuletakkan piring di meja makan, ibu mertuaku masuk. Matanya menyapu meja, lalu berkomentar singkat, "Lumayan. Tapi jangan terlalu berminyak." Aku tersenyum lembut. "Baik, Bu. Terima kasih masukannya." Hati kecilku masih perih. Tapi kali ini aku memilih tidak membiarkan kata-katanya melukai lebih dalam. Aku tahu, fokusku bukan lagi pada mencari pengakuan darinya, melainkan pada membuktikan diriku lewat tindakan nyata. Setelah mereka makan,
Aku membersihkan dapur, lalu keluar ke halaman depan. Dari kejauhan aku melihat beberapa tetangga sedang berkumpul. Ada ibu-ibu yang menata tanaman, ada juga bapak-bapak yang mengangkut karung pasir untuk memperbaiki saluran air di pinggir jalan. Aku berdiri sejenak, menimbang. Biasanya, aku akan memilih berdiam diri di rumah, takut salah bersikap, takut jadi bahan omongan. Tapi kali ini aku melangkah maju. Aku menghampiri mereka dengan senyum, menyapa ramah. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Salah satu ibu tetangga menoleh. Wajahnya ramah. "Oh, ini istri Nanda, ya? Baru pindah kemarin-kemarin." Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya Bella." "Wah, senang sekali akhirnya bisa ketemu. Kalau mau bantu, ayo saja. Kami lagi bersihin jalan biar nggak becek." Aku ikut bergabung. Tanganku kotor oleh tanah dan air. Bajuku sedikit basah, tapi hatiku hangat. Ada tawa kecil, ada percakapan ringan. Rasanya berbeda dari keheningan dingin di rumah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa diterima di sebuah lingkaran. Beberapa tetangga memuji keikutsertaanku. "Anaknya baik sekali ya, mau turun tangan begini." Jarang ada yang baru pindah langsung mau terlibat. Aku hanya tersenyum, menunduk sedikit. Tapi di dalam hati, aku merasa cahaya kecil mulai tumbuh. Ketika aku kembali ke rumah, tubuhku lelah tapi semangatku menyala. Aku masuk ke dapur, membersihkan tangan, lalu mendapati Nanda berdiri di ruang tamu. Wajahnya biasa saja, tapi aku tahu ia memperhatikan dari tadi. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. "Tadi bantu tetangga bersihin jalan, sekalian kenalan," jawabku pelan. Dia hanya mengangguk singkat, lalu duduk membuka ponselnya. Tidak ada komentar lain. Aku pura-pura sibuk membereskan sesuatu di meja, tapi dalam diam aku mencuri pandang ke arahnya. Meski wajahnya terlihat acuh, ada sorot berbeda di matanya. Seperti seseorang yang mencoba menutup sesuatu. Entah apa, aku tidak bisa memastikan. Tapi aku tahu, ia melihat. Malamnya, aku kembali menulis di buku catatanku. Kali ini kalimat yang kutulis berbeda dari sebelumnya. Hari ini aku menemukan cahaya pertama. Aku bukan hanya istri yang terkurung di rumah dingin, tapi juga bagian dari lingkungan. Mereka menyambutku, memujiku, dan Nanda, meski dia pura-pura tidak peduli, aku tahu dia memperhatikan. Itu cukup bagiku untuk terus melangkah. Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Cahaya itu mungkin masih redup, tapi cukup untuk menuntunku keluar dari kegelapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi hanya menunggu cinta datang. Aku akan menjemputnya. Langkah demi langkah. Aku berbaring, menatap langit-langit, membiarkan semangat baru ini mengalir dalam darahku. Besok aku akan melangkah lagi. Besok aku akan menyalakan lebih banyak cahaya. Hari itu udara mendung sejak pagi. Dari balik jendela kamar, kulihat langit kelabu menggantung rendah, seakan menandakan sesuatu yang tidak biasa. Aku baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika ku dengar suara batuk dari ruang kerja. Batuk itu terdengar berat, bukan sekadar batuk ringan. Aku segera menghampiri. Di balik pintu yang setengah terbuka, kulihat Nanda duduk di kursinya dengan wajah pucat. Kemejanya kusut, rambutnya sedikit berantakan. Tangan kirinya menekan pelipis, matanya sayu. "Nanda, kamu sakit?" tanyaku hati-hati. Ia menoleh sekilas, lalu menggeleng pelan. "Enggak, cuma capek." Tapi suaranya serak, dan aku tahu itu bukan sekadar lelah. Aku melangkah masuk, mendekat. Kutempelkan punggung tanganku ke dahinya. Panas. Tubuhnya jelas sedang melawan demam. "Nanda, kamu demam,"
kataku lirih. Ia menepis tanganku pelan. Sudahlah, aku bisa urus sendiri. Aku menahan diri untuk tidak tersinggung. Aku tahu ia terbiasa menutup diri, bahkan di hadapanku. Tapi kali ini aku tidak bisa hanya diam. Aku berbalik, menuju dapur. Kupanaskan air, membuat teh jahe hangat, dan menyiapkan kompres. Tanganku bergerak cepat, seolah tubuhku tahu apa yang harus kulakukan meski hatiku masih gentar menghadapi jarak yang ia buat. Ketika kembali ke ruang kerja, Nanda masih duduk di kursinya. Aku meletakkan teh di meja, lalu mendekat dengan kain basah di tanganku. Minum dulu, biar badanmu lebih enak, ucapku pelan. Ia memandangku sejenak. Tatapan itu berbeda dari biasanya, tidak sekaku biasanya, tapi juga tidak sepenuhnya terbuka. Aku tidak menunggu izinnya. Perlahan, kutempelkan kompres di dahinya. Nanda terdiam, membiarkan. Hanya itu saja sudah cukup membuat hatiku hangat. Ia tidak menolak. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara hujan yang mulai turun di luar jendela. Aku duduk di kursi dekatnya, menatap diam-diam wajahnya yang lelah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, jarak kami terasa sedikit lebih dekat. Nanda, panggilku pelan. Ia mengangkat alis, menatap tanpa kata. Aku tahu mungkin aku belum berarti apa-apa buatmu, tapi izinkan aku merawatmu, meski cuma begini. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu menarik napas panjang. Beberapa teguk teh akhirnya ia minum. Aku tersenyum kecil, merasa puas dengan hal sederhana itu. Aku tahu, ini bukan keajaiban besar yang akan langsung mengubah hatinya. Tapi setidaknya ada celah kecil, pintu yang sedikit terbuka. Siang itu aku menyiapkan bubur. Saat kubawa ke kamarnya, Nanda sudah berbaring. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya lebih tenang. Aku duduk di sisi ranjang, mengaduk bubur agar tidak terlalu panas. Makan sedikit ya, biar ada tenaga, kataku. Ia sempat menatapku ragu, lalu akhirnya menerima sendok pertama. Aku tidak bisa menahan senyum. Ada rasa bahagia aneh melihatnya menerima bantuanku. Rasanya seperti menyalakan lilin kecil di ruangan gelap. Tidak cukup menerangi semuanya, tapi cukup membuatku tidak tersesat. Namun, setelah selesai makan, Nanda berbalik membelakangiku. Terima kasih. Aku mau istirahat. Suaranya datar kembali, seakan jarak itu sengaja ia tegakkan lagi. Aku terdiam, menatap punggungnya. Hati kecilku perih. Tapi aku tidak marah. Aku tahu ini bukan penolakan penuh, hanya kebiasaan hatinya untuk menutup diri. Aku berdiri, membereskan mangkuk, lalu melangkah pelan keluar kamar. Malamnya, aku duduk di ruang tamu. Lampu redup, suara hujan masih terdengar di luar. Aku menulis di buku catatanku lagi. Hari ini aku merawatnya. Ia membiarkanku berada di sisinya. Meski hanya sebentar, mungkin baginya itu hal kecil, tapi bagiku itu adalah awal. Aku tidak tahu apa yang ada di hatinya saat itu, tapi aku berharap suatu hari ia akan ingat ketulusan kecilku ini. Aku menutup buku itu, lalu menatap ke arah kamar. Ada tanda tanya besar di hatiku. Apakah Nanda sedikit tersentuh? Ataukah baginya semua ini hanya formalitas belaka? Aku tidak tahu. Tapi keheningan malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang tertahan di udara, seolah menunggu saatnya terjawab. Aku berbaring di sofa, memeluk bantal, membiarkan tanda tanya itu menggantung. Hatiku berdebar, bukan karena kepastian, tapi karena harapan kecil yang mulai tumbuh. Hari itu udara terasa sedikit lebih hangat daripada biasanya. Aku baru selesai menjemur pakaian di halaman belakang ketika mendengar suara asing dari ruang tamu. Suara perempuan, ceria, penuh semangat, seolah membawa kembali sesuatu yang lama hilang.
Aku berjalan pelan, mendekat. Dari balik pintu, kulihat Nanda duduk di sofa bersama seorang wanita muda. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya cantik dengan senyum lebar. Ia tampak percaya diri, seolah rumah ini pun menyambut kehadirannya. "Nanda, ternyata kamu gak banyak berubah," kata perempuan itu sambil tertawa kecil. "Masih suka kerja keras sampai lupa waktu." Nanda tersenyum samar, sesuatu yang jarang kutemui. "Kamu juga masih sama. Siapa sangka kita ketemu lagi setelah sekian lama." Aku berdiri terpaku sejenak. Ada getaran aneh di dadaku, campuran antara cemburu, takut, dan rasa tersisih. Aku tidak tahu siapa dia, tapi jelas ia bukan orang biasa bagi Nanda. Akhirnya aku memberanikan diri masuk. "Assalamualaikum," ucapku sambil tersenyum kecil. Wanita itu menoleh, menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum sopan. "Waalaikumsalam. Oh, kamu pasti Bella, ya?" Istrinya Nanda. Aku mengangguk. "Iya, senang bertemu." Ia mengulurkan tangan. "Aku Rani, teman kuliah Nanda dulu." Aku menjabat tangannya dengan sopan. Tatapannya penuh percaya diri, seakan menegaskan bahwa ia mengenal sisi Nanda yang aku belum pernah lihat. Rasanya seperti aku hanya orang luar di antara dua orang lama yang saling memahami. Aku duduk sebentar, mendengarkan percakapan mereka. Rani bercerita tentang masa-masa kuliah, tentang proyek yang pernah mereka kerjakan bersama, bahkan tentang kebiasaan kecil Nanda yang aku baru tahu hari ini. Nanda sesekali tertawa, sesuatu yang jarang kulihat di rumah. Tawa itu membuat hatiku semakin sesak. Aku ingin ikut berbicara, tapi setiap kali aku mencoba menyelipkan kata, percakapan kembali mengalir ke arah yang hanya mereka berdua pahami. Seperti ada dunia kecil di antara mereka, dan aku berdiri di luar pagar, hanya bisa melihat. Namun, aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku. Aku tersenyum, menuangkan teh untuk mereka berdua, memastikan meja rapi, lalu kembali duduk dengan tenang. Aku ingin Nanda melihat bahwa aku bisa bersikap dewasa, meski hatiku perih. Saat Rani pamit, ia menepuk bahu Nanda dengan akrab. "Senang banget ketemu lagi. Kita harus sering ngobrol seperti dulu." Aku melihat sekilas ekspresi Nanda, ada kebimbangan di matanya. Ia tersenyum, tapi tidak sehangat tadi. "Ya, kita lihat nanti." Aku mengantar Rani sampai pintu. "Hati-hati di jalan," ucapku tulus. Ia tersenyum manis. "Terima kasih, Bella." Begitu pintu tertutup, rumah kembali hening. Nanda berdiri di ruang tamu, memandangi gelas teh yang belum habis. Aku berdiri beberapa langkah di belakangnya, ingin berkata sesuatu tapi menahan diri. Akhirnya, aku hanya membersihkan meja, sementara Nanda berjalan menuju kamarnya tanpa sepatah kata. Namun, aku sempat melihat tatapannya yang ragu saat melewatiku. Seolah ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan dalam hatinya, antara masa lalu dan masa kini, antara kenyamanan lama dan kenyataan sekarang. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, menulis lagi di buku catatanku. Hari ini aku belajar bahwa masa lalu bisa datang kapan saja. Aku merasa tersisih, tapi aku memilih untuk tetap tenang. Aku tidak akan membiarkan cemburu membutakan. Aku hanya bisa berharap Nanda mampu melihat siapa yang benar-benar ada di sisinya sekarang. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit-langit. Suasana rumah terasa dingin, tapi berbeda dari biasanya. Kali ini, bukan hanya dingin, tapi juga penuh tanda tanya. Aku tahu, ada godaan yang mungkin bisa menggoyahkan hati Nanda. Tapi aku juga tahu, aku harus tetap berdiri dengan tenang, karena inilah ujian yang sesungguhnya. Aku memejamkan mata, mendengar suara langkah Nanda masuk kamar. Ia berbaring di sisi ranjang tanpa sepatah kata.
Keheningan terasa lebih berat malam ini. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku tahu ada kebimbangan di sana. Dan kebimbangan itu adalah awal dari sesuatu yang belum ku tahu arahnya. Hari itu, udara rumah terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa kujelaskan, seakan setiap dinding menyimpan suara yang menunggu meledak. Nanda sejak pagi sudah terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, menyalakan televisi lalu mematikannya lagi, membuka ponsel lalu membantingnya pelan ke meja. Aku sedang di dapur, menyiapkan makan siang. Suara piring yang beradu terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin karena hatiku sendiri ikut tegang. Aku tahu, sejak kedatangan Rani beberapa hari lalu, ada sesuatu yang berubah di wajah Nanda. Ada kebimbangan, ada jarak yang semakin jelas. Ketika aku meletakkan hidangan di meja, Nanda duduk dengan wajah muram. Ia menatap nasi dan lauk itu sebentar, lalu menghela napas panjang. "Kenapa harus ribet begini?" katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Apa maksudmu?" "Makan siang. Kenapa enggak sederhana saja? Kamu selalu berusaha keras seakan ini rumah makan, bukan rumah tangga." Kata-katanya menusuk, meski mungkin ia tidak bermaksud. Aku menahan diri, mencoba tetap tenang. "Aku hanya ingin kamu nyaman, Nanda. Bukankah itu wajar?" Ia mendengus kecil. "Nyaman? Bella, kamu terlalu berusaha. Kadang itu malah terasa memaksa." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau. Sejak awal aku memang sadar aku sedang berjuang sendirian, tapi mendengarnya langsung darinya terasa jauh lebih menyakitkan. Aku menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri. "Jadi, apa yang kamu mau, Nanda?" Aku diam saja, tidak peduli pada kamu. Apakah itu lebih baik? Suasana meja mendadak panas. Nanda menatapku tajam, seakan benteng dinginnya runtuh dan digantikan bara api. "Kamu tidak mengerti." Suaranya meninggi. "Aku menikah denganmu bukan karena aku ingin, tapi karena keadaan. Dari awal aku bilang aku nggak cinta kamu. Kenapa kamu terus memaksa seolah-olah semua bisa berubah begitu saja?" Kata-katanya menghantam jantungku. Suara itu seperti bom yang akhirnya meledak, menghancurkan pertahananku yang rapuh. Mataku panas, air mata menggenang, tapi aku menolak jatuh di depannya. Aku menggenggam ujung meja erat-erat, menahan tubuhku tetap tegak. "Nanda," suaraku bergetar. "Aku tidak pernah memaksa. Aku hanya ingin mencoba. Karena bukankah pernikahan itu memang tentang mencoba? Tentang memberi kesempatan." Ia membuang pandangan, memijit pelipis. Suaranya lebih rendah, tapi masih tajam. "Kamu orang baik, Bella. Aku tahu itu. Tapi kebaikanmu justru membuatku merasa terikat. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi semua ini." Aku terdiam. Kata-kata itu berbeda. Meski menyakitkan, ada kejujuran yang kutangkap. Ia tidak berkata ia membenciku. Ia hanya bingung, terikat, terjebak antara kebaikanku dan ketidakmampuannya menerima. Air mataku akhirnya jatuh, menetes ke piring yang belum tersentuh. Aku mengusapnya cepat, berusaha tidak terlihat lemah. "Kalau begitu, biarkan aku tetap di sini, Nanda. Biarkan aku menunjukkan bahwa aku tidak hanya kebaikan yang membuatmu terikat. Aku bisa jadi sesuatu yang berarti untukmu, kalau saja kamu mau memberi kesempatan." Hening. Ruangan seakan menahan napas. Aku menatapnya, berharap ada jawaban. Nanda hanya diam, matanya kosong. Namun ada kilatan aneh di sana, bukan kebencian, melainkan kebimbangan. Akhirnya ia berdiri. Kursinya bergeser dengan bunyi keras. "Aku butuh waktu," katanya singkat, lalu melangkah pergi meninggalkan meja makan. Aku terduduk, tubuhku lemas.
Tanganku gemetar, tapi di balik sakit yang menyayat, aku merasakan sesuatu yang lain. Kata-katanya memang menyakitkan, tapi di balik itu ada celah. Ia tidak benar-benar menolakku. Ia hanya tidak siap. Aku menutup mata, mengatur napas. Hatiku masih perih, tapi ada secercah harapan kecil yang menyelinap di antara retakan luka. Retakan yang mungkin suatu hari bisa berubah menjadi pintu. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Hari ini kami bertengkar. Kata-katanya membuat hatiku hancur, tapi juga memberiku harapan. Ia tidak membenciku sepenuhnya. Ia hanya bingung. Retakan itu sakit, tapi lewat retakanlah cahaya bisa masuk. Aku menutup buku, lalu menatap langit-langit kamar. Air mata masih mengalir, tapi kali ini bercampur dengan senyum tipis. Aku tahu jalan ini panjang, tapi aku juga tahu aku tidak lagi berdiri di titik nol. Ada celah kecil, dan celah itu cukup untuk membuatku bertahan. Pagi itu, udara segar menyusup lewat jendela kamarku. Matahari belum terlalu terik, tapi semangatku sudah menyala. Hari ini aku akan menghadiri rapat kegiatan sosial bersama ibu-ibu dan beberapa warga muda di lingkungan perumahan baru kami. Ini pertama kalinya aku benar-benar ikut terlibat, dan entah mengapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk memberi yang terbaik. Aku mengenakan baju sederhana, kerudung polos, lalu menatap wajahku di cermin. Wajah itu masih menyimpan jejak lelah, mungkin dari pertengkaranku dengan Nanda beberapa hari lalu. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sebuah cahaya kecil yang muncul dari dalam, lahir dari tekadku sendiri. Di ruang tamu, Nanda duduk sambil membuka laptop. Ia hanya melirik sekilas ketika aku berjalan keluar dengan membawa map. "Kamu mau kemana?" tanyanya datar. "Rapat warga. Bahas kegiatan sosial bulan depan." Oh, hanya itu. Tidak ada komentar, tidak ada nasihat, tidak ada larangan. Tapi aku tahu, diamnya menyimpan tanda tanya. Sesampainya di balai warga, suasana ramai. Beberapa orang menyapaku dengan ramah. "Ini Bu Bella, ya? Istrinya Mas Nanda." Aku tersenyum. "Iya, betul. Senang bisa ikut gabung di sini." Mereka terlihat senang menyambutku. Aku duduk, mendengarkan diskusi tentang program bantuan untuk anak-anak kurang mampu di sekitar perumahan. Saat giliran memberi masukan, aku awalnya ragu, tapi lalu kuberanikan diri. "Menurut saya," kataku pelan, "selain menggalang dana, mungkin kita bisa membuat kelas belajar gratis seminggu sekali. Tidak hanya bantuan materi, tapi juga kesempatan untuk anak-anak berkembang. Saya bisa bantu mengajar, setidaknya pelajaran dasar." Ruangan hening sebentar, lalu beberapa orang mengangguk. "Itu ide bagus," seru salah satu bapak. "Iya, betul. Anak-anak butuh bimbingan juga, bukan hanya bantuan barang." Aku merasa dadaku hangat. Mereka mendengarkan, mereka menghargai. Rasanya berbeda sekali dengan suasana di rumah, di mana setiap usahaku sering dianggap berlebihan. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai sibuk. Bersama beberapa warga, aku mengajar anak-anak kecil di balai. Mereka datang dengan wajah ceria, membawa buku lusuh tapi penuh semangat. Melihat mata mereka yang berbinar saat belajar membuat hatiku tenang. Aku merasa berguna. Merasa hidupku punya arti. Tanpa kusadari, kabar tentang kegiatanku sampai ke telinga banyak orang. Bahkan ada tetangga yang berkata, "Istri Mas Nanda itu hebat ya, nggak cuma cantik, tapi juga peduli." Aku tersenyum mendengar itu, tapi di dalam hati ada getaran lain. Bagaimana jika Nanda juga mendengarnya? Apakah ia akan bangga? Atau justru semakin merasa terikat? Suatu sore, ketika aku pulang dari kegiatan mengajar, kudapati Nanda sedang duduk di teras. Tatapannya tajam, seolah menunggu. "Kamu sibuk sekali belakangan ini,"
katanya. Aku menaruh tas, lalu duduk di kursi sebelahnya. Iya, anak-anak itu butuh perhatian. Aku senang bisa membantu. Nanda tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap jauh ke depan. Aku bisa merasakan ada sesuatu dalam matanya. Bukan kebencian, bukan marah, tapi sesuatu yang samar. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih, "Aku dengar orang-orang memuji kamu." Aku menoleh padanya. Jantungku berdegup lebih cepat. Mereka hanya menghargai usaha kecilku. Itu bukan apa-apa. Ia mendengus pelan, menutupi sesuatu dengan sikap dingin. Baguslah kalau kamu bisa bikin dirimu sibuk." Hanya itu. Tidak ada ucapan bangga. Tidak ada senyum tulus. Tapi aku melihat lebih jauh. Menembus gengsinya. Sorot matanya berbeda. Lebih lembut daripada biasanya. Seakan ia kagum, tapi menolak mengakuinya. Malam itu, aku menulis lagi di buku catatan. Hari ini aku merasa bersinar. Bukan karena Nanda, tapi karena diriku sendiri. Namun, aku melihat secercah rasa lain di matanya. Ia tidak mengatakannya, tapi aku tahu. Ada kekaguman kecil yang mulai tumbuh, meski masih terbungkus oleh gengsinya. Aku menutup buku, lalu berbaring. Hati ini masih penuh luka, tapi malam itu aku tersenyum lebih tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasa kuat bukan hanya karena ingin dicintai, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Dan siapa tahu, mungkin dari sinar kecil yang kupancarkan, hati Nanda perlahan bisa luluh. Hari itu aku berjalan ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli beberapa kebutuhan. Sejak mulai aktif di kegiatan warga, aku sering menyapa banyak orang di lingkungan sekitar. Beberapa menyambut hangat, tapi tentu saja tidak semua. Aku sedang memilih sayuran ketika ku dengar bisikan dua ibu-ibu yang berdiri tak jauh dariku. Suara mereka tidak terlalu pelan, cukup jelas untuk ku dengar. Itu istrinya Mas Nanda. Ya. Iya. Katanya rajin ikut kegiatan warga. Tapi, kasihan juga. Ya. Kalau suaminya sebenarnya nggak cinta. Aku tertegun. Tanganku yang memegang tomat sedikit gemetar. Rasanya darah di wajahku surut. Bagaimana mereka bisa tahu? Atau mungkin hanya gosip yang ditebak-tebak dari sikap dingin Nanda yang sering terlihat. Aku menunduk, mencoba mengabaikan. Namun, rasa sakit itu sulit ditepis. Mereka berbicara seolah aku tidak ada di sana. Seolah hatiku bukan sesuatu yang bisa terluka. Tiba-tiba sebuah suara berat memecah udara. "Jaga bicara kalian." Aku menoleh. Nanda berdiri tidak jauh dari kami. Kedua tangannya terlipat di dada, tatapannya tajam. Dua ibu itu langsung terdiam. Wajah mereka pucat. "Kalau kalian tidak tahu kebenarannya, jangan sembarangan ngomong." "Bella istriku. Aku tidak akan diam kalau ada yang merendahkannya." Aku membeku. Jantungku berdegup keras. Kata-kata itu tegas, penuh perlindungan. Sesuatu yang belum pernah kudengar dari Nanda sebelumnya. Dua ibu itu berusaha tersenyum kaku. "Maaf, Mas Nanda. Kami tidak bermaksud." "Sudahlah," potong Nanda dingin. "Jangan diulang lagi." Mereka segera pergi dengan wajah menunduk. Aku masih berdiri dengan jantung berdegup cepat. Tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Nanda lalu berjalan ke arahku. "Ayo pulang," katanya singkat. Aku hanya bisa mengangguk. Masih terkejut. Di jalan, kami berjalan berdampingan. Tidak ada kata-kata. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Tapi lidahku keluh. Aku takut jika aku bicara, suaraku akan bergetar dan membuat suasana canggung. Sampai di rumah, aku meletakkan belanjaan di meja dapur. Nanda masih berdiri di ruang tamu, seolah ragu-ragu. Aku akhirnya memberanikan diri. "Tadi, terima kasih."
Nanda. Ia menoleh sekilas. Tatapannya tidak lagi dingin, melainkan lebih tenang. Ada sesuatu yang berbeda. Ia menghela napas pelan. Kamu gak perlu dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa-apa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan perlindungan darinya bukan karena kewajiban, melainkan karena keinginan. Aku tersenyum kecil, meski air mata hampir jatuh. Aku akan coba belajar untuk tidak peduli. Tapi tetap, aku senang karena kamu ada di sana. Nanda tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya duduk di sofa, mengambil koran, seolah-olah kejadian tadi bukan hal besar. Tapi aku tahu, dari sorot matanya, dari caranya berbicara, ada sesuatu yang mulai berubah. Malamnya, ketika aku menyiapkan teh hangat untuk kami berdua, aku melihat Nanda memperhatikanku diam-diam. Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan ketika aku menoleh. Tapi aku tidak salah. Ada kehangatan kecil yang berusaha disembunyikannya. Aku kembali ke kamar lebih dulu. Di buku catatanku, kutulis, "Hari ini Nanda melindungiku." Kata-katanya sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak sendirian. Mungkin ada sesuatu dalam hatinya yang mulai berubah. Retakan itu kini memberi ruang untuk benih kehangatan. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa ada sedikit sinar nyata. Bukan hanya harapan yang kupegang sendiri, tapi juga dari dirinya. Aku tahu perjalanan masih panjang. Aku tahu hatinya masih penuh dinding. Tapi hari ini, aku melihat celah. Celah itu cukup untuk membuatku bertahan, dan cukup untuk membuatku percaya bahwa suatu hari, hatinya bisa benar-benar lembut untukku. Malam itu udara di rumah terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menggantung di antara kami. Nanda duduk di ruang tamu dengan wajah lelah, sementara aku menyiapkan teh hangat untuknya. Sudah beberapa hari ini aku merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Ia tidak lagi sepenuhnya dingin, meski jarak itu belum benar-benar hilang. Aku meletakkan cangkir di meja. "Minumlah, mungkin bisa sedikit menenangkan," ucapku pelan. Nanda hanya mengangguk. Ia menatap teh itu lama, seolah sedang mencari jawaban di permukaan cairan yang berputar pelan. Aku duduk di seberangnya, menunggu, tanpa berani memulai percakapan lebih dulu. Hening menekan kami, hingga akhirnya Nanda membuka suara. "Bella," suaranya berat, seperti menahan beban. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menegakkan tubuh. Jantungku berdebar kencang. "Tentang apa?" Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang tak lagi setajam biasanya. "Ada kelelahan, ada luka. Aku menikah denganmu bukan karena aku memilih. Aku dipaksa keadaan." Aku terdiam, kata-katanya menusuk dalam. Tapi aku menunggu ia melanjutkan, karena aku tahu inilah saatnya kebenaran keluar. "Setelah ayah meninggal, ibu ingin aku segera menikah," katanya lirih. "Ia tidak mau aku terlalu lama sendiri," katanya. "Keluarga besar menuntut agar aku segera punya pendamping yang layak untuk menjaga nama keluarga." Saat itu, "Bella, namamulah yang muncul. Kamu dianggap tepat. Kamu dianggap baik." Ia berhenti, menunduk. Aku hanya mengiyakan, meski hatiku masih terikat masa lalu. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi benar, bukan aku yang ia pilih, melainkan keadaan yang menuntun langkahnya ke arahku. "Masih terikat masa lalu?" tanyaku hati-hati. Ia mengangguk pelan. "Ada seseorang yang dulu sangat aku cintai. Tapi hubungan itu hancur karena penolakan keluarga. Ibu tidak setuju dengannya. Sejak itu, hatiku kosong. Lalu tiba-tiba, aku harus menikah denganmu. Aku tidak punya waktu untuk benar-benar menerima."
Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Aku menggenggam tanganku sendiri, berusaha tetap kuat. Jadi, aku hanya pengganti. Suaraku bergetar. Nanda menutup mata. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tidak bermaksud membuatmu sakit. Aku hanya bingung. Aku tidak tahu bagaimana caranya melupakan. Dan saat kamu hadir, aku tidak siap memberi ruang. Aku menarik napas dalam-dalam. Sakit itu nyata, tapi ada juga pemahaman baru yang lahir. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Aku tahu kenapa kamu bersikap dingin. Tapi Nanda, aku tidak akan menyerah hanya karena masa lalu itu. Aku tidak bisa memaksa hatimu, tapi aku bisa membuktikan bahwa aku layak mendapat tempat di sana. Ia terkejut, menatapku dengan mata yang untuk pertama kalinya tidak hanya dingin, melainkan penuh tanda tanya. Kamu tidak marah? Tanyanya perlahan. Aku tersenyum tipis di tengah air mata. Tentu saja aku marah. Tentu saja aku sakit. Tapi aku juga mencintaimu, Nanda. Dan cinta itu memberiku kekuatan untuk bertahan. Aku tidak ingin jadi sekadar pengganti. Aku ingin jadi seseorang yang benar-benar berarti untukmu. Entah berapa lama pun itu butuh waktu. Nanda terdiam lama. Aku bisa melihat kilatan rasa ragu, namun juga sedikit lega. Seolah beban besar yang ia simpan terlalu lama, akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah secepat itu. Tapi, terima kasih karena mau bertahan." Aku mengusap air mataku, lalu tersenyum lagi. Perubahan tidak harus cepat. Yang penting ada niat. Itu sudah cukup. Malam itu kami duduk lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata cinta. Tidak ada janji manis. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Kejujuran. Aku merasa jarak di antara kami mulai retak. Bukan hanya karena sakit, tapi juga karena akhirnya ada pintu yang terbuka. Sebelum tidur, aku menulis di buku catatanku. Malam ini aku tahu alasan di balik sikap dinginnya. Sakit memang, tapi kebenaran selalu lebih baik daripada bayangan. Kini aku tahu yang sebenarnya, dan aku bisa melangkah dengan lebih kuat. Hubungan ini belum sembuh, tapi setidaknya sudah mulai terbuka. Aku menutup buku itu dengan senyum tipis. Hati ini masih perih, tapi juga terasa lebih ringan. Ada ruang baru yang muncul, ruang untuk pengertian, ruang untuk perlahan membangun cinta yang sejati. Beberapa hari setelah percakapan panjang kami malam itu, suasana rumah terasa lebih ringan. Nanda tidak lagi sepenuhnya dingin. Ada momen-momen kecil yang membuatku percaya bahwa hatinya mulai bergeser, meski perlahan. Pagi ini aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan teh manis. Biasanya Nanda hanya duduk tanpa komentar. Tapi kali ini, ketika aku meletakkan piring di hadapannya, ia menatap sebentar lalu berkata lirih, "Terima kasih." Aku terdiam sejenak. Kata sederhana itu, yang dulu jarang sekali keluar dari bibirnya, membuat dadaku hangat. Aku tersenyum tipis, berusaha tidak menunjukkan betapa berartinya hal kecil itu bagiku. Hari-hari berikutnya, aku semakin sibuk dengan kegiatan sosial. Nanda tidak lagi keberatan. Bahkan suatu sore, ia tiba-tiba muncul di balai warga ketika aku sedang mengajar anak-anak. Aku sempat kaget melihatnya berdiri di pintu, menyaksikan dari kejauhan. Anak-anak begitu riang, sementara aku berusaha menjelaskan pelajaran dengan penuh kesabaran. Setelah selesai, aku menghampirinya. "Kenapa datang?" tanyaku sambil tersenyum. Ia mengangkat bahu. "Kebetulan lewat." Tapi aku tahu, sorot matanya berkata lain. Ada sesuatu dalam tatapannya, semacam rasa kagum yang ia sembunyikan. Malam itu, di rumah, suasana terasa berbeda. Hujan turun deras di luar jendela,
membuat udara dingin menusuk. Listrik sempat padam, dan rumah hanya diterangi cahaya lilin. Aku sedang berusaha menyalakan korek ketika tiba-tiba Nanda mendekat, mengambil alih tanganku. "Biar aku saja," katanya. Suaranya lembut, jauh berbeda dari nada dingin yang dulu sering kudengar. Ia menyalakan lilin, lalu meletakkannya di meja. Cahaya oranye yang bergetar menerangi wajahnya. Dalam cahaya redup itu, aku melihat sisi lain Nanda, lebih hangat, lebih manusiawi. Kami duduk berhadapan, hanya ditemani suara hujan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini, aku tidak merasa sendirian. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti. Aku menatapnya, dan ia tidak segera mengalihkan pandangan. Tatapan kami bertemu cukup lama, membuat jantungku berdegup kencang. "Aku melihatmu waktu di balai warga," ucapnya tiba-tiba. Aku terdiam, menunggu. "Kamu terlihat berbeda. Anak-anak itu bahagia bersamamu." "Aku?" Ia berhenti, seolah menimbang kata. "Aku tidak pernah tahu kamu bisa sekuat itu." Hatiku bergetar. Aku tersenyum samar. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Hidup terlalu singkat kalau hanya dihabiskan untuk menangisi sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Nanda menatapku lama. Sorot matanya tidak lagi tajam, melainkan lembut. Ada keheningan yang tidak canggung, melainkan penuh arti. Tiba-tiba, ia menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Aku terkejut, tapi tidak bergerak. Dalam diam, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sampingku, membiarkan suara hujan mengisi ruang kosong di antara kami. Saat lilin hampir habis, ia meraih selimut tipis yang terlipat di sofa, lalu tanpa berkata apa-apa, meletakkannya di pundakku. Gerakan kecil itu membuat hatiku bergetar hebat. "Supaya kamu nggak kedinginan," katanya singkat. Aku menatapnya, dan kali ini aku tidak bisa menahan senyumku. "Terima kasih, Nanda." Ia hanya mengangguk, tapi aku melihat sesuatu di wajahnya, sebuah ketulusan yang tulus pertama kali kurasakan. Bukan sekadar formalitas, bukan basa-basi. Itu nyata. Malam itu, aku menulis di buku catatanku dengan tangan bergetar. Hari ini ada cahaya baru. Nanda mungkin belum bisa mengucapkan apapun, tapi aku merasakannya. Tatapannya, tindakannya, semuanya berbeda. Mungkin inilah awalnya. Benih cinta itu mulai tumbuh, pelan, tapi nyata. Aku menutup buku dengan senyum penuh harap. Untuk pertama kalinya, aku tidak hanya hidup dengan tekad sendiri. Ada tanda-tanda bahwa Nanda mulai melihatku, bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai seseorang yang bisa mengisi hatinya. Dan meski belum terucap dengan kata-kata, aku tahu cinta sedang menetas perlahan di hatinya. Aku tidak pernah tahu kapan tepatnya hati seseorang bisa berubah. Yang aku tahu, perubahan itu sering datang diam-diam, tanpa aba-aba, lalu tiba-tiba terasa begitu jelas. Dan malam itu, aku melihat perubahan itu di mata Nanda. Hari itu aku pulang larut dari balai warga. Ada kegiatan mendadak, membahas acara besar untuk anak-anak. Aku sebenarnya sudah memberitahu Nanda, tapi mungkin ia tidak benar-benar mendengarkan. Saat aku masuk rumah, lampu ruang tamu masih menyala, dan Nanda duduk di sofa dengan wajah tegang. "Kenapa baru pulang?" Suaranya terdengar cemas, meski berusaha disamarkan. Aku menaruh tas, lalu menjawab tenang, "Ada rapat tambahan. Aku sudah bilang tadi pagi." Nanda menghela napas, menatapku lama. "Aku kira kamu tidak akan pulang." Aku terdiam. Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Ada rasa takut di suaranya, sesuatu yang dulu tak pernah kutemukan. "Aku pasti pulang, Nanda," kataku pelan. "Ini rumahku juga." Ia menunduk, wajahnya tertutup bayangan.
Tangannya mengepal di pangkuan, seolah menahan sesuatu. Aku berjalan mendekat, duduk di kursi seberangnya. "Ada apa?" tanyaku lembut. Butuh beberapa saat sebelum ia menjawab. Ketika akhirnya suaranya keluar, terdengar parau. "Aku bodoh, Bella, sangat bodoh." Aku menatapnya dengan kening berkerut. "Kenapa kamu bilang begitu?" Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Ucapan yang aku lontarkan dulu, waktu aku bicara dengan ibu, tentang aku tidak cinta kamu, tentang aku ingin pisah. Kata-kata itu terus menghantuiku. Dan sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku takut kamu benar-benar pergi suatu hari. Hatiku seakan diremas. Air mata menggenang di pelupukku, tapi aku menahannya. Aku ingin mendengar lebih banyak darinya. "Aku dulu tidak tahu bagaimana harus menghadapi semua ini," lanjutnya. "Aku marah pada keadaan, pada ibuku, bahkan pada diriku sendiri. Dan kamu yang akhirnya jadi sasaran. Aku pikir aku bisa bersikap dingin, menjaga jarak, supaya kamu menyerah. Tapi ternyata..." Suaranya bergetar. Ia mengusap wajah dengan kedua tangannya. "Ternyata aku tidak siap kalau suatu hari kamu benar-benar meninggalkan aku." Air mataku akhirnya jatuh. Kata-kata itu, meski penuh penyesalan, justru menjadi obat bagi luka yang selama ini kubawa. Aku menggenggam tangannya yang masih mengepal. "Nanda," bisikku, "aku tidak akan pergi hanya karena kata-kata itu. Memang sakit, sangat sakit, tapi aku memilih bertahan, karena aku percaya kamu bisa berubah." Ia menatapku, matanya basah. "Kenapa, Bella? Kenapa kamu masih mau bertahan padahal aku sudah menyakiti kamu berkali-kali?" Aku tersenyum di sela tangis. "Karena aku mencintaimu. Sesederhana itu." Hening menyelimuti kami. Suara hujan di luar menjadi latar yang sendu. Nanda menunduk, meneteskan air mata yang berusaha ia sembunyikan. Aku melihat pundaknya bergetar. "Aku menyesal," ucapnya lirih. "Andai saja aku bisa tarik kembali ucapan itu. Andai saja sejak awal aku bisa lebih jujur. Aku takut, Bella. Aku takut kehilangan kamu. Bahkan sebelum aku benar-benar memilikimu." Aku mengusap tangannya lembut. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. "Nanda, selama kamu mau mencoba, aku akan ada di sini." Ia menatapku lama, dan di balik sorot matanya yang penuh air mata, aku melihat sebuah pengakuan yang belum terucap. Penyesalan yang dalam, bercampur dengan benih cinta yang akhirnya berani tumbuh. Malam itu aku menulis di buku catatanku dengan tangan bergetar. Hari ini Nanda menangis. Ia menyesali kata-kata yang dulu menghancurkanku. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya takut kehilanganku. Dan meski air matanya membuatku ikut menangis, aku juga merasakan sesuatu yang baru, kehangatan yang nyata, yang lahir dari penyesalan. Aku menutup buku itu, lalu berbaring dengan hati yang penuh campuran rasa. Luka itu masih ada, tapi kini dibalut oleh kejujuran yang membuatku semakin yakin. Nanda mulai berubah. Dan kali ini, bukan lagi karena tekanan, melainkan karena hatinya sendiri. Malam itu langit penuh bintang, seolah ikut merayakan sesuatu yang tak kasat mata. Angin berhembus lembut dari jendela kamar, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore tadi. Aku duduk di balkon rumah baru kami, memandang langit sambil memeluk diriku sendiri. Ada keheningan yang aneh, tidak lagi menyakitkan, melainkan menenangkan. Sejak percakapan kami malam itu, Nanda banyak berubah. Ia lebih sering berbicara, tidak lagi diam membisu. Ia mulai menanyakan hal-hal kecil, seperti bagaimana hariku, apakah aku sudah makan, atau sekadar mengomentari pekerjaanku di balai warga. Hal-hal sederhana yang mungkin bagi orang lain biasa saja,
tapi bagiku adalah keajaiban. Aku mendengar langkah pelan di belakangku. Nanda keluar ke balkon, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu kepadaku tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di kursi di sampingku. "Terima kasih," ucapku lirih. Ia hanya mengangguk, menatap ke langit. Beberapa menit kami terdiam, hanya mendengar suara jangkrik dan hembusan angin. Tapi aku bisa merasakan sesuatu di udara, sebuah ketegangan lembut, seperti ada kata-kata yang sedang ia kumpulkan. Akhirnya, ia berbicara. "Bella," suaranya rendah, nyaris bergetar. "Ada hal yang ingin aku katakan." Aku menoleh padanya. Jantungku berdegup cepat. "Apa itu?" Ia menatapku. Kali ini tidak lagi menghindar. Tatapan itu begitu dalam, seolah ingin menembus seluruh lapisan hatiku. "Sejak awal aku salah. Aku buta. Aku menutup hatiku. Bahkan ketika kamu berusaha dengan tulus. Aku kira aku bisa mengabaikanmu, bisa berpura-pura tidak peduli. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin aku sadar, kamu ada di sini. Kamu selalu ada." Mataku mulai berkaca-kaca. Aku tidak berani memotong, hanya menunggu. "Aku pernah bilang pada ibu kalau aku tidak cinta kamu," lanjutnya. "Kalau lebih baik kita pisah. Tapi sekarang, aku menyesal setiap kali mengingatnya. Karena kenyataannya, Bella." Ia menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Aku mencintaimu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu, yang selama ini aku nantikan, akhirnya keluar dengan tulus. Bukan karena tekanan, bukan karena terpaksa, tapi karena hatinya benar-benar memilih. Aku menutup mulut dengan tangan, terisak. "Nanda." Ia mendekat, menggenggam tanganku dengan erat. "Aku tahu aku tidak pantas memintamu memaafkan semua kesalahanku. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak ingin lagi hidup tanpa kamu. Aku ingin memperjuangkanmu, bukan menjauh darimu." Aku menatapnya di tengah air mata. Senyumku muncul di sela tangis. Sebuah senyum lega. "Selama ini yang aku butuhkan hanya kejujuranmu, Nanda. Dan sekarang, aku percaya padamu." Ia menarikku ke dalam pelukannya. Hangat, erat, penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa benar-benar berada di rumah. Bukan pada dinding dan atap, tapi pada seseorang yang akhirnya membuka hatinya. "Terima kasih karena sudah bertahan," bisiknya di telingaku. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak pernah belajar apa arti cinta sebenarnya." Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Bukan lagi air mata sakit, tapi air mata lega. Semua perjuanganku, semua luka yang kutahan, semua kesabaran yang kucoba rawat, akhirnya terbayar. Aku tersenyum di tengah pelukan itu. Aku layak dicintai, Nanda. Dan aku bahagia karena cintamu akhirnya tumbuh dari hatimu sendiri. Pelukan itu semakin erat. Malam yang hening menjadi saksi bagaimana 2 hati yang dulu retak akhirnya menyatu. Tidak ada kata sempurna dalam pernikahan kami, tapi ada keberanian, kesabaran, dan ketulusan. Dan di atas semua itu, ada cinta yang akhirnya bersemi dengan sendirinya. Aku menutup mataku, membiarkan semua rasa memenuhi dadaku. Malam ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi hanya bertahan, aku dicintai. Dan aku memang layak dicintai. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.